Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini pagi hari sekitar jam 9, ini suasananya mendung dan juga habis hujan lebat, sehingga sekitaran saya di tempat halaman dan tempat-tempat lainnya cukup basah. Nah, konten video saya fokuskan dengan narasinya, artinya lebih mengutamakan narasinya daripada peragaan-peragaan video. Dan minta maaf, saya memakai sendal, termasuk juga mungkin penampilan kurang sopan. Besar harapan saya ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan berolahraga di pagi hari dengan cuacanya apa yang saya sampaikan tadi, akan tetapi tidak membuat saya putus asa. Selalu berbagi, berusaha untuk melakukan suatu aktivitas dengan menarasikan bahwasanya berolahraga di usia lanjut banyak cara yang dapat kita lakukan selama ada niatan dan ada metode-metode berolahraga yang kita dapatkan ataupun kita pegang. Nah, ketika berusaha ataupun berbicara berolahraga di usia lanjut, seperti kita berada di rumah dengan lingkungan yang ada, apakah itu tempat-tempat baik itu tangga dan juga tempat-tempat yang lainnya, itu bisa digunakan. Nah, inilah yang saya maksud metode berolahraga di usia lanjut harus dibedakan dengan cara-cara berolahraga ketika masih berumur bujang ataupun masih dalam usia kondisi energik. Nah, tangga yang saya tunjukkan ini seperti 1, 2, 3 itu bisa digunakan dengan catatan bagaimana kita untuk melakukan inisiatif ataupun bergerak menggunakan media apa yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya banyak hal kita dapat bergerak. Sekali lagi, selama mindset kita harus dirubah, bahwasanya berolahraga di usia lanjut tidak mesti harus sampai keringatan basah ataupun baju yang kita gunakan itu betul-betul basah kuyup. Namun bagi pandangan ataupun pengalaman saya adalah tidak seperti itu. Berolahraga yang penting dapat memanaskan suhu tubuh untuk menjaga suhu tubuh kita. Di pagi hari saya dalam kondisi sekarang, teman-teman bisa perhatikan ada tangga sambil tangan saya memegang rokok, termasuk juga minum kopi dalam keadaan santai begitulah. Dengan konsep atau metode yang saya gunakan bahwasanya berolahraga di usia lanjut yang penting dapat bergerak, menggerakkan organ-organ tubuh kita, paling tidak otot-otot pada kaki, paha, lengan, leher, perut, pinggang, pinggul, serta yang lainnya, dengan durasi waktu yang tidak terlalu panjang dan juga tempat yang terlalu luas. Nah, hal ini memang diperlukan suatu metode. Contoh saya peragakan sekarang dengan menjinjirkan kaki ya, dan juga meluruskan tangan pada tangga seperti yang saya bawakan ini. Dengan santai kita dapat melakukan gerakan naik turun, artinya tidak sepenuhnya kita duduk. Dan juga gerakan seperti sekarang ini sering saya lakukan. Kelihatannya memang mudah, namun kalau tidak terbiasa dengan menjinjirkan kaki, ujung kaki kanan dan kiri, dan rasakan gerakan pada pinggang pinggul, ini cukup membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas. Dan juga dapat dilakukan gerakan-gerakan yang saya peragakan ini, melakukan tekanan mungkin hitungannya 5-10 terserah lah, tergantung situasi dan kondisi di saat kita berhadapan atau tahu sendiri ya situasinya. Penambahan olahraga seperti sekarang ini dengan metode ataupun cara menambahkan tenaga pada tangan, setelah itu dilakukan penekanan terhadap tangga yang kita pegang. Nah, ini bedanya dengan push-up yang lain, artinya kita sengaja memang menambahkan tenaga atau fokuskan tenaga pada tangan kanan dan kiri dan lakukanlah penekanan. Ini sangat efektif dan sering saya lakukan. Kita juga bisa dengan santai melakukan seperti mengangkat barbel begitulah. Walaupun saya sendiri teman-teman tidak pernah melakukan gym dari bujang dan sampai sekarang berusia 60 tahun. Gerakan ini banyak video-video yang telah saya berbagi pada channel yang sangat sederhana ini, dengan menjinjirkan kaki di bawah, ujung kaki kanan dan kiri tetap berada di atas tanah, melakukan gerakan naik turun apa yang saya peragakan tadi cukup membuat efektif suhu tubuh kita cepat menjadi panas, sehingga organ-organ tubuh baik itu di lengan, di paha dan juga pinggang pinggul akan dapat bergerak. Bisa juga dilakukan gerakan seperti
menaikkan kaki dan lain sebagainya. Nah, ini situasi dan kondisi yang saya sampaikan seperti apa narasi di depan tadi, sambil kita berokokan dan juga melakukan santai sambil membuka ataupun melihat HP. Kita dapat melakukan gerakan olahraga, dan hal ini memang tidak mudah lah untuk menciptakan suatu perubahan mindset. Apa yang saya maksud dengan tadi kita santai, kemudian kita duduk kembali, setelah itu baru kembali melakukan gerakan apa itu terobosan. Di terobosan juga banyak video yang saya coba berbagi pengalaman di channel YouTube yang sangat sederhana ini. Menerima pas sedikit saja di bawah pusar, kemudian selanjutnya ditahan di dada sebentar saja, dikeluarkan dengan menjulurkan tangan saat pelepasan napas. Nah, begitu kita posisi tangan telah lurus, dan lakukanlah tarikan kembali, dan selanjutnya dilakukan berulang-ulang. Dan hal ini memang fokus pada narasi yang saya sampaikan sekarang adalah niatan. Jadi metode yang kita gunakan itu betul-betul kita harus cermati bahwasanya berolahraga bisa lanjut dengan durasi waktu yang pendek, tempat yang tidak terlalu luas, dan hanya untuk memanaskan suhu tubuh agar tetap stabil, sehingga dalam melakukan aktivitas selanjutnya, karena berolahraga dengan durasi waktu 5 menit, 10 menit dengan cara menjinjit dan sebagainya, kita harus manfaatkan gerakan ini. Jadi rasakan otot-otot pada paha. Teman-teman dapat perhatikan, saya punya paha memanglah tidak terlalu besar ataupun terlalu gimana gitu, namun untuk melakukan prosesi gerakan di sekarang ini ya cukup membuat suhu tubuh ataupun napas akan betul-betul terfokus dengan beratnya badan yang tertumpu pada gerakan tadi. Dan selanjutnya juga kita bisa santai melakukan terobosan dengan menggunakan jangkar jongkok serta apalah yang dapat dilakukan dengan suasana. Nah, sehingga saya berharap teman-teman yang menonton ataupun mencoba mempoinkan narasi sekian menit ini masalah berolahraga di usia lanjut, teman-teman dapat menyimpulkan bahwasanya waktu, tempat, dan juga lain sebagainya tersebut kita harus membedakan. Dan juga kalau seandainya teman-teman ada alat barbel kecil-kecilan dapat dilakukan dalam keadaan jongkok, dalam keadaan posisi duduk dan sebagainya, santai sampai minum kopi sekarang, bisa melakukan olahraga. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya mindset ketika berolahraga di usia lanjut itu mesti harus betul-betul dibedakan dengan cara menahan ataupun melakukan tekanan menggunakan tangga. Apa yang saya narasikan tersebut benar-benar seolah kita mengangkat barbel ataupun apalah satu benda yang kita anggap berat di tangan, lalu lakukan gerakan. Nah, bergerak seperti itu otomatis sudah melatih otot atau mengelastisitaskan otot yang ada pada lengan, pada leher, dada, perut, pinggang, pinggul, serta tumit. Nah, itulah poin-poin yang saya dapat sampaikan kali ini mengenai berolahraga di usia lanjut dengan situasi dan kondisi yang kita tahu. Apakah kalau itu ada waktu panjang, ya silakan berolahraga dengan durasi waktu yang 1 jam, 2 jam, 3 jam ataupun melebihi. Namun karena kita tidak mempunyai waktu terlalu banyak, ya tentu hal-hal tersebut kita bisa lakukan gerakan-gerakan sesuai dengan keinginan kita. Apakah itu terobosan yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Nah, dengan demikian perasaan ataupun situasi dan kondisi sebelum dan sesudah melakukan olahraga tersebut pasti kita harus bisa bedakan. Akhirnya keluar sendiri. Dalam narasi ini saya mengepalkan tangan, artinya memang tangan saya terbentuk dari bujang karena sering atau secara kontinu melakukan gerakan-gerakan apa yang saya sampaikan tadi sampai sekarang ini. Ketika akan memegang tangga dengan durasi yang pendek, ya saya tambahkan tenaga. Nah, sehingga dengan demikian kebiasaan daripada tangan, baik itu jari-jari tangan 5 dan juga di kiri 5 jadi 10 jari, itu sudah terbiasa dengan genggaman, dan akhirnya kita lakukan pelepasan. Nah, teknik seperti sekarang ini kelihatannya memang santai, karena tapi dengan waktu yang ada kita mesti harus mencoba bergerak dan mempunyai suatu inisiatif metode secara kontinu
dan akhirnya untuk pembentukan badan walaupun di usia lanjut. Nah, kalau saya sekarang memang kelihatannya teman-teman bisa perhatikan kenapa saya memperlihatkan lengan kanan dan kiri. Ini adalah suatu kebiasaan saya lakukan. Seperti contoh, kebetulan saya punya halaman cukup luas, sudah terbiasa dengan melakukan pekerjaan rumah, menyapu. Nah, gerakan tangan yang saya maksud dengan menyapu seperti ini, secara otomatis kita sudah melatih pergelangan tangan, termasuk juga otot-otot yang ada pada tangan. Nah, sekarang teman-teman saya tunjukkan, kebetulan suasananya masih hujan, jadi tidak bisa melakukan atau olahraga di tempat ataupun di halaman yang ada di rumah saya. Nah, saya tunjukkan sekarang, semoga lah ini ada manfaatnya. Nah, seperti kalau kita melakukan gerakan menyapu, gerakan tangan secara tanpa disadari, kali ini kita telah melakukan suatu olahraga. Anggaplah seperti sapu ini. Nah, kebetulan sapunya adalah saya potong, bergerak menyapu dengan halaman sekian meter ya, secara rutinitas, bergerak dengan mengolah tangan. Jadi pergelangan tangan ini kan biasa terbentuk. Apa yang saya tunjukkan sekarang ini itu sudah terbentuk dia, apalagi ditambahkan tenaga pada pegangan sapu yang kita bawa tersebut. Dengan cara demikian, nah ini saya tunjukkan ketika kita memegang sapu tangan, atau jadi otot-otot termasuk juga dia akan karena secara rutinitas boleh dikatakan mungkin sekali seminggu 5 kali dan sebagainya. Termasuk juga contoh saat kita memegang sapu untuk membersihkan di lantai. Nah, seperti saya lakukan sekarang ini, otomatis jadi tangan kanan itu kan lebih banyak bergerak, sehingga inilah yang membuat saya mempunyai tangan baik di lengan kanan dan kiri sedikit berbeda. Jadi paling tidak kelihatannya gumpalan di tangan kanan dan juga tangan kiri tidak seperti seimbang. Nah, itulah beberapa yang saya sampaikan. Sepertinya tidak semua orang dapat melakukan atau menarik kesimpulan bahwasanya berolahraga dengan cara seperti itu sebenarnya sudah melakukan gerakan. Saat lagi perlihatkan jadi bentuk tangan atau otot ketika bergerak baik di kanan dan kiri, dan sekali-sekali kita lakukan penekanan pada tangga seperti. Nah, maaf teman-teman, ini saya buat konten ini benar-benar dengan santai sekali, masih dalam keadaan merokok, dalam keadaan saya senang. Ini mungkin ini suatu inspirasi bagi saya bahwa rokok sama kopi itu suatu kegemaran untuk mencarikan ide. Ini ada sesuatu hal yang coba saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman. Nah, sampai santai, sampai menunggu reda, dan juga selalu saya katakan bahwasanya dengan waktu yang singkat, baik itu 5 menit, 10 menit, ataupun 15 menit, kita dapat melakukan gerakan olahraga selama kita mempunyai metode. Nah, gerakan apakah itu senam dan sebagainya. Dan sebagai akhir session, karena saya buat video ini durasinya 15 menit, ya kurang lebih masih ada waktu dari 1 menit 30 detik. Nah, saya berpikiran begini, jadi teman-teman bisa menciptakan olahraga apapun, gerakan apapun, apakah itu jongkok, apakah itu menciptakan gerakan senam sendiri. Nah, setiap melakukan gerakan sekarang ini saya selalu untuk menjinjirkan kaki, dan saya rasakan untuk otot-otot pada paha, otot-otot pada betis dan sebagainya menjadi suatu kebiasaan yang bagus untuk menjaga keseimbangan. Jongkok sekarang pun posisi saya masih pada ujung kaki kanan dan kiri itu berada di tanah, artinya bukan sepenuhnya tapak kaki. Hal-hal kecil seperti yang saya sampaikan tadi itu saya perhatikan, sehingga boleh saja dikatakan dalam keadaan kita jongkok tanpa disadari kita sudah melakukan suatu aktivitas kecil yang namanya bergerak, mengolah otot kita. Artinya setiap langkah, apa itu berjalan, apakah itu duduk, apakah itu dengan jongkok, saya selalu mencari suatu perbandingan. Dengan posisi jongkok seperti sekarang ini, secara otomatis kita sudah berolahraga. Nah, teman-teman dapat menciptakan olahraga yang lainnya sesuai dengan keinginan teman-teman, baik itu senam, apakah itu lari-lari kecil dan apapun itu, dan juga dapat menggunakan media yang ada di rumah. Selain tangga, saya juga dapat atau pernah berbagi pengalaman dalam video itu dengan berolahraga media kursi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan.